Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizka Yuliani Hapipah, NIM 1814200093 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Akan menjawab pertanyaan kuis. Yang pertama yaitu tentang 6 jalur prinsip dan metode dasar pengawasan bank. Yaitu ada 6. Yang pertama pengaturan dan regulasi, yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yang ketiga pengawasan langsung, yang keempat yaitu kontak dan komunikasi yang baik dan teratur dengan bank, yang kelima yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi, yang keenam yaitu bekerja sama dengan otoritas pengawasan bank dari negara lain. Yang pertama pengaturan dan regulasi. Di dalam prinsip ini yaitu mengatur mengenai yang pertama yaitu ketika akan adanya pendirian bank baru ataupun kantor cabang, yaitu ada aturannya. Yang kedua yaitu mengatur tentang usaha-usaha bank, yaitu untuk manajemen yang baik dan sehat yaitu seperti apa, kemudian untuk prinsip-prinsip manajemen resiko yang dapat diandalkan itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu mengatur tentang bank yang sedang berjalan atau going concern. Di sini yaitu adanya aturan tentang tugas, kemudian tentang wewenang, tentang tanggung jawab, dan juga internal audit diatur dalam hal ini. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung atau offset supervision, yaitu di mana dalam prinsip ini yaitu melakukan penilaian tentang kepatuhan, kemudian ketepatan waktu, dan juga yaitu materi tentang laporan keuangan, terus memeriksa laporan keuangan yang nantinya ketika jika ada penyimpangan di dalam laporan keuangan ini, bank biasanya mengambil langkah yang lebih kolektif untuk nantinya diperjelas apa masalah yang ada dalam penyimpangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengawasan langsung atau on-site supervision. Pengawasan langsung ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali dan didatangi kepada bank-bank tersebut atau kepada kantor cabang bank tersebut. Biasanya yaitu lebih kepada kredit khusus yang memfokuskan pada pemeriksaan kredit dan juga aset-aset yang ada di dalam bank tersebut. Yang selanjutnya yaitu kontak dan komunikasi yang baik dan teratur dengan bank. Hal ini yang dilakukan yaitu untuk berusaha memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi. Hal ini dilakukan oleh instrumen yaitu Lender of Last Resort atau LOLR dari Safety Net. Safety Net ini yaitu dimiliki oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemudian Safety Net yang lainnya yaitu LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Kenapa hal ini dilakukan? Karena nantinya akan menjalin kerjasama, kemudian saling bertukar pikiran, guna untuk mengambil manfaat, kemudian menyempurnakan strategi dan juga kebijaksanaan serta teknik pengawasan bank itu seperti apa. Yang kedua yaitu prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga yaitu transparansi, dan yang keempat universal. Yang pertama prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya, dan juga yaitu berdasarkan kontribusi dan juga resiko yang telah didapatkan masing-masing. Jadi sudah mengetahui resiko masing-masing itu seperti apa dan juga keuntungannya itu berapa, sehingga nantinya yaitu tidak akan adanya pihak yang dirugikan dalam lembaga keuangan syariah ini. Yang kedua yaitu kemitraan. Prinsip kesetaraan atau kemitraan ini yaitu diantaranya para pihak yang bekerja sama, baik itu investor, kemudian nasabah, pemberi dana, atau lembaga keuangannya ini yaitu bermitra dan bekerja sama guna yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya itu transparansi. Transparansi ini di mana lembaga keuangan memberikan keterbukaan tentang laporan keuangan itu seperti apa, sehingga nantinya nasabah akan mengetahui bagaimana kondisi keuangan lembaga keuangannya ini seperti apa. Yang selanjutnya yaitu universal. Universal dalam lembaga keuangan syariah ini jadi tidak membeda-bedakan adanya agama, kemudian ras, suku, dan juga ormas-ormas yang lainnya, yaitu tetap bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini, karena lembaga keuangan syariah ini menggunakan prinsip Islam, yaitu rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam.
Kemudian yang terakhir pertanyaan dari kuis ini, tanda atau ciri manajemen yang buruk di dalam bank atau perusahaan. Yang pertama yaitu ditandai dengan adanya kebijakan yang memperbolehkan bank atau perusahaan yaitu menanamkan dananya yang dalam aset yang rendah kualitasnya. Tentu saja itu akan menjadi manajemen yang sangat buruk karena ketika kita menanamkan aset kita di dalam yang rendah kualitasnya, otomatis keuntungan yang akan kita dapatkan sedikit dong. Yang selanjutnya yaitu mengambil resiko yang berlebihan sehingga nantinya resiko itu tidak bisa diatasi. Seperti halnya poin pertama yaitu menanamkan dana terhadap dalam aset yang rendah kualitasnya. Di sana misalkan ada resiko-resiko yang selanjutnya yang berlebihan, kemudian kita tidak dapat mengatasinya. Itu termasuk ke dalam manajemen resiko yang buruk. Kemudian kontrol internal audit yang tidak berfungsi juga pasti termasuk dong ke dalam manajemen yang buruk. Yang selanjutnya itu penilaian aset yang tidak realistis. Kemudian termasuk dalam melakukan klasifikasi atas pembiayaan serta tidak transparansi dalam hal laporan keuangan. Pasti ini akan menjadi tanda manajemennya itu sangat buruk karena tidak adanya transparansi. Sudah dijelaskan tadi lembaga keuangan syariah itu prinsipnya yaitu adanya transparansi laporan keuangan. Jika di dalam manajemen sebuah bank atau perusahaan itu tidak transparansi mengenai laporan keuangan, maka manajemen tersebut itu bisa dikatakan manajemen yang buruk. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.